Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Anak-anak, lihat sini, seru Anyelir, melambaikan tangan ke arah anak-anak. Matahari pagi menyinari wajah-wajah ceria mereka. Kamera yang dipegang Anyelir menangkap berbagai pose lucu dan menggemaskan. Anyelir terkekeh geli melihat tingkah mereka yang begitu antusias. Ia berjalan mendekati anak-anak yang sedang asyik menggambar di taman sekolah yang rindang, bersebelahan langsung dengan kebun sekolah yang hijau dan subur. Bau tanah basah dan aroma bunga-bunga memenuhi udara. Bu Anyelir, kapan kita menanam sayurnya? Dari tadi menggambar terus, rengek Louis, menjauhkan buku gambarnya. Wajahnya yang masih polos menunjukkan rasa tidak sabar. Anyelir tersenyum lembut. Sabar ya, nak. Tunggu teman-teman yang lain, mereka belum selesai menggambar, jawab Anyelir. Hari kedua kegiatan organisasi Bumi Hijau berjalan dengan agenda yang berbeda. Kemarin mereka mengunjungi kebun sayur di dekat sekolah, hari ini mereka akan bercocok tanam di kebun sekolah. Namun sebelum memulai, mereka diminta menggambar terlebih dahulu sambil menunggu tim lain mempersiapkan bibit dan alat-alat pertanian. Davin, yang duduk di samping Anyelir, tiba-tiba bertanya, "Anye, gue nggak bakal kenapa-kenapa kan? Selama di sini gue makan makanan manis-manis terus." Anyelir menghela napas. "Jangan terlalu sering, Vin. Susah banget tahu nyari makanan yang nggak manis-manis. Gimana nanti kalau gue jadi makin tambah manis?" Davin terkekeh, nada suaranya sedikit narsis. Anyelir memutar bola matanya malas. Ia lebih memilih membantu Cita yang sedang menggambar bunga yang indah. Ia mengabaikan ocehan Davin yang kelewat percaya diri. "Loh, kok diem sih? Bener ya gue tambah manis. Ya udah deh, nggak apa-apa, gue bakal tetap makan masakan yang manis-manis." Davin melanjutkan, tanpa menyadari betapa tidak nyambung perkataannya. "Pembahasan kamu nggak nyambung, Davin. Kenapa makin hari kamu makin narsis sih?" Anyelir heran. Dulu, saat pertama kali bertemu, Davin terlihat pendiam dan cuek. Anyelir masih ingat kejadian saat mereka pertama kali mengikuti kegiatan ini. Davin, dengan sengaja, menggelindingkan roda kopernya dan mengenai kaki Anyelir saat mereka menurunkan koper dari bus di tempat penginapan. "Terserah gue dong, yang penting gue ganteng. Anak-anak di sini aja pada suka nempelin gue, apalagi para gurunya," balas Davin, sombong. Anyelir tak tahan, ia mencubit perut Davin. "Kenapa lo cemburu ya?" tanya Davin, mengangkat turunkan alisnya. Anyelir pura-pura ingin muntah. "Gak usah kepedean ya kamu. Ngapain aku cemburu sama orang narsis kayak kamu," ketus Anyelir. Anak-anak di depan mereka bersorak riang melihat pertengkaran kecil mereka. "Dek, menurut kamu Om ganteng nggak?" tanya Davin kepada salah satu murid perempuan yang duduk di sebelah Cita. Dengan malu-malu, anak itu mengangguk. Anyelir tercengang. Meskipun Davin tampan, sifatnya yang menyebalkan menutupi ketampanannya. "Om," Anyelir tertawa terbahak-bahak. "Ye, daripada lo ibu," ledek Davin, ikut tertawa. "Aku masih mending dong ibu. Pasti aku dianggap sama kayak guru mereka, sedangkan kamu Om." "Sumpah, aku ngakak banget." Anyelir sampai terbatuk-batuk karena tertawa, sementara Davin mendengus kesal. "Om, menurut Om, kucingnya bagus warna apa? Om, gambar aku bagus nggak? Kesannya kamu kayak pedofil tahu." Davin mendengus geli. Ia baru menyadari, tapi tetap senang dengan sebutan Om. "Davin, antar beli roti yuk, lapar," ajak Anyelir, berdiri dari duduknya. "Tuh, akibatnya nggak ikut sarapan segala," omel Davin. Mereka berjalan menuju toko roti terdekat. Jalanan pedesaan yang sepi, hanya beberapa orang yang berjalan kaki atau bersepeda. Sesampainya di toko roti,
Anyelir memilih duduk di kursi panjang di depan toko, sementara Davin masuk ke dalam untuk membeli roti. "Nih, makan sampai habis," kata Davin, memberikan satu bungkus roti dan satu kotak susu kepada Anyelir. "Makasih, Vin. Kamu jajan apa?" Davin menunjukkan roti isi sosis dan air mineral. "Ih, mau roti yang kayak gini, kok kamu belinya yang coklat sih?" ketus Anyelir. "Ya udah, nih, tuker," kata Davin, memberikan rotinya pada Anyelir. "Makasih ya Davin, baik banget kamu, hehehe," ucap Anyelir. Saat itu juga, mata Anyelir menangkap sosok biru keluar dari mobilnya yang terparkir di depan toko. Ia melewati mereka dengan tatapan datar, seolah-olah tidak mengenal Anyelir. Anyelir baru ingat, biru adalah pecinta roti. Maka tak heran dia melihatnya di tempat ini. Dot itu cowok yang kemarin liatin lo, nyai," bisik Davin, mengejutkan Anyelir yang sedang melamun. "Serem banget auranya ya," bisik Davin. "Kayaknya tuh cowok punya dendam deh sama lo," lanjut Davin, dan langsung dihadiahi geplakaan di pundaknya oleh Anyelir. "Udah, jangan banyak omong, habisin rotinya," kata Anyelir. Mereka berdua makan roti sambil mengobrol, berdebat, dan tertawa, sampai Anyelir lupa bahwa biru masih ada di sekitarnya. Di dalam toko roti itu biru sudah kepanasan melihat kedekatan Anyelir juga Davin. Entah mengapa ia merasa tidak terima namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena sekarang Anyelir bukan lagi miliknya. Selama 3 tahun ini, biru mencoba untuk menyibukkan dirinya agar tidak mengingat Anyelir lagi namun ternyata sesusah itu, apalagi sekarang ia dipertemukan lagi dengan gadis itu. Rasanya menyesakan bagi biru. Biru segera membayar beberapa roti yang ia pilih. Setelah itu keluar dari toko ternyata Anyelir masih berada di sana sedangkan Davin sudah tidak ada. Biru mencoba mengabaikan keberadaan Anyelir. Dia langsung melewati gadis itu tanpa mau melihatnya. Namun saat ia akan masuk ke mobil, Anyelir tiba-tiba memanggilnya. "Kenapa?" tanya biru setelah berbalik badan menghadap Anyelir. "Kemarin kamu belum kasih aku kontak bunda kamu." Anyelir menyerahkan ponselnya pada biru. Biru pun segera mengambil ponsel Anyelir lalu mengetik nomor bundanya. "Makasih," ujar Anyelir tersenyum tipis. Namun biru tak membalas, dia hanya berdehem membuat Anyelir merasa kesal sendiri. "Kamu kenapa? Bukan urusan kamu, gak usah tanya-tanya kalaupun aku kenapa-kenapa," balas biru. Lelaki itu langsung pergi ke arah mobilnya. Anyelir terdiam seketika menahan segala rasa sesak yang kembali muncul. "Udah gue duga ternyata lo kenal sama tuh cowok," ucap Davin entah muncul dari mana lelaki itu. "Davin tadi aku suruh pulang duluan." "Ngapain masih di sini?" tanya Anyelir sangat terkejut dengan keberadaan Davin. Sedangkan lelaki itu cengengesan tak jelas membuat Anyelir semakin merasa kesal. "Kamu duluan aja aku masih mau jalan-jalan di sekitar sini, tolong bilang ke bundaku ya. Gue tememin. Aku lagi mau sendiri." Davin akhirnya mengalah ketika melihat wajah Anyelir penuh permohonan padanya. Lelaki itu melambaikan tangannya pada Anyelir lalu pergi meninggalkan gadis itu. Anyelir berjalan tak tentu arah, hingga ia menemukan kursi taman di samping jalan. Ia segera duduk di sana. "Bunda Biru, selamat siang Bunda, ini Anyelir Bunda, apa kabar?" Sekitar 10 menit Anyelir menunggu balasan. Dia melihat ke arah depan, hamparan bunga hydrangea putih memanjakan matanya. Namun Anyelir kembali beralih fokus saat mendengar suara notif dari ponselnya. "Ya ampun sayang, kirain Bunda siapa makanya Bunda gak bales dulu." "Bunda baik sayang," kata biru. "Ponsel kamu hilang ya?" Dia cerita semalam ke Bunda. "Hehe iya Bun, maaf ya bukannya aku menghindar dari Bunda sama Heka." "Gak apa-apa sayang, Bunda udah bersyukur banget kamu mau chat Bunda lagi. Kabar kamu gimana sekarang sayang?" "Happy. Bunda minta maaf ya atas semua kesalahan biru yang udah menyakiti kamu." "Aku baik Bunda, Bunda jangan minta maaf ya ini bukan salah Bunda mungkin udah jalannya kayak gini."
Pukul 11.50. Iya sayang bunda sampai kecewa banget kamu gak jadi mantu bunda, apalagi biru udah semangat ngebahas pernikahan kalian. Tapi bunda gak bisa apa-apa untuk menahan kalian biar tetap bareng terus. Oh ya semalam biru nangis ke bunda katanya kamu sudah punya penggantinya biru ya. Selamat ya sayang semoga kamu bahagia dan laki-laki itu bisa mencintai kamu dengan tulus. Biru nangis bun. Bukan bunda dia cuman teman. Iya sayang. Biru nangis sambil telpon bunda. Bunda mau ceritain biru ke kamu boleh, nak? Boleh bunda. Aku juga mau tahu kehidupan biru setelah hubungan kita selesai. Anyelir terus berbalas pesan dengan bunda biru. Ia menceritakan jika biru sangat hancur pada saat itu, dia tidak lagi bersemangat menjalankan aktivitasnya. Bunda juga bercerita jika biru telah membeli rumah baru di desa yang tadinya akan mereka tempati jika sudah menikah, dan sekarang terpaksa biru menempatinya seorang diri. Bunda juga khawatir karena biru tidak bisa melakukan apapun jika sendirian, takut jika biru kelaparan karena tidak bisa memasak, takut jika baju-baju biru terlihat kusut saat bekerja, karena lelaki itu tidak bisa menyetrika. Dan hal-hal lainnya, termasuk membersihkan rumah hingga biru memilih untuk mempekerjakan Bibi Marni. Bunda juga bercerita tentang biru yang mencarinya, dan masalah di pabrik serta kantor tempat kerja biru. Pada saat itu biru harus bolak-balik ke kota karena tidak mendapatkan kabar apapun dari Anyelir. Lelaki itu sangat frustasi sampai melupakan tanggung jawabnya. Bahkan sepupu Anyelir pun tutup mulut tidak mau memberitahu ada di mana Anyelir. Begitupun dengan Keya dan Mita termasuk orang tua Anyelir sendiri. Beberapa bulan kemudian biru tahu di mana tempat tinggal orang tua Anyelir. Biru memaksakan diri untuk pergi ke sana meskipun sedang terjadi kekacauan di tempat kerjanya. Namun yang dilihat biru, Anyelir seperti menikmati hidup tanpa ada biru. Anyelir banyak bersosialisasi dan terlihat dekat dengan beberapa teman lelaki. Membuat biru mengurungkan niat untuk menghampiri serta memperjuangkan Anyelir. Biru takut jika Anyelir kembali bersamanya, Anyelir tidak bahagia. Padahal lelaki yang dekat dengan Anyelir adalah sepupu Anyelir sendiri. Biru langsung menyimpulkan. Anyelir langsung termenung memikirkan biru, entah mengapa ia menyesal karena memilih memutuskan hubungannya dengan biru di saat lelaki itu mau memperbaiki semuanya. Namun di sisi lain Anyelir merasa tak adil jika harus menerima biru kembali, karena lelaki itu hanya sebentar merasakan sakitnya. Sedangkan dia hampir 6 tahun lamanya merasakan sakit hati karena ulah biru. Dan satu hal lagi yang membuat Anyelir kecewa pada lelaki itu, biru tidak jujur padanya. Hari ini adalah hari terakhir tim berada di pedesaan, banyak sekali hal yang berkesan selama di sini, termasuk orang-orangnya yang ramah dan menerima mereka dengan sangat baik. Selama kegiatan pun selalu dilancarkan, tim serta anak-anak terlihat bahagia apalagi ketika diizinkan untuk belajar langsung di perkebunan. Bonusnya mereka mendapatkan pemandangan alam paling indah yang jarang sekali mereka lihat di kota. Mungkin sudah ratusan foto yang Anyelir abadikan lewat kameranya. Jadi hari ini kita akan berpetualang ke hutan, guys. Ikutin kita terus ya. Ucap Davin sembari memegang kamera, lalu mengarahkannya ke depan di mana anak-anak beserta tim tengah berjalan menelusuri hutan. Rencananya kita mau makan-makan di dekat sungai yang ada di hutan itu, lanjut Davin lalu ia mengarahkan kamera pada wajahnya, bergaya dengan gaya andalannya. Anyelir sini gantian lo yang pegang kamera, gue juga mau kesorot pas jalan bareng anak-anak. Anyelir menurut. Dia meraih kamera dari tangan Davin, kemudian mengarahkan pada Davin yang berseru menyemangati anak-anak. Anyelir sampai menggelengkan kepalanya melihat tingkah Davin, namun ketahuilah dengan tingkah Davin yang seperti ini, video YouTube mereka langsung ramai serta banyak anak-anak yang mengidolakan Davin karena lucu dan juga tampan. Nanti pas Om bilang semangat, kalian harus jawab roar, gitu ya. Oke. Seru anak-anak terlihat bersemangat. Semangat. RAWRRR.
Anyelir tidak bisa menahan tawanya, begitupun dengan anggota tim lainnya. Anak-anak itu sangat penurut, mau-mau saja disuruh oleh Davin. Kini mereka sudah sampai di dekat sungai, di mana airnya mengalir jernih, memantulkan sinar matahari yang hangat. Anyelir membantu mengeluarkan berbagai macam makanan dari dalam tas, sementara anak-anak sibuk mencari kayu bakar di sekitar. Beberapa dari mereka sudah bermain-main di tepi sungai, tertawa riang sambil menghindari percikan air yang menyegarkan. Suasana menjadi hidup, penuh keceriaan dan kebersamaan, sementara tim tetap waspada, memastikan semuanya aman dan menyenangkan. Anak-anak nyarinya jangan jauh-jauh, ini di dekat sini juga banyak, titah Anyelir sembari menunjuk kumpulan ranting di dekatnya. Anak-anak langsung menurut. Gadis itu menata batu-batu untuk membuat tungku api sederhana, kemudian menghidupkan api setelah kayu bakar terkumpul. Lalu Anyelir meletakkan alat panggang untuk memanggang sosis serta jagung. Biar Mbak aja Nyai, kamu ikut awasi anak-anak di sungai aja, suruh Mbak Ranada pada Anyelir. Anyelir mengangguk, dia bangkit lalu berjalan ke arah sungai. Ia juga turun ke bawah karena melihat beberapa anak berada di sana. Di sini aja berenangnya, jangan jauh-jauh ya, peringat Anyelir pada anak-anak itu. Oki, Ibu Anyelir juga ikutan dong biar seru. Anyelir mengacak rambut anak laki-laki berwajah bule itu dengan gemas. Davin sini deh, titah Anyelir disoraki dukungan oleh anak-anak. Davin segera meluncur ke sana. Ia mencipratkan air pada Anyelir sampai kaos dengan tulisan bumi hijau serta celana panjang yang dikenakan Anyelir basah. Anyelir menjerit tak terima, ia pun segera membalas Davin. Suara gelak tawa dari anak-anak menghiasi betapa indahnya petualangan mereka hari ini. Semuanya kita makan dulu ya, anak-anak yang di sungai cepet kesini nanti sakit perut harus makan dulu, instruksi Bunda Anyelir yang berdiri di dekat tungku api. Mereka pun berbondong-bondong ke sana, Bunda geleng-geleng kepala melihat Anyelir. Kamu ini udah tahu gak bawa baju ganti, omel Bunda lalu memberikan handuk pada Anyelir. Davin yang mulai, Bun, aduh Anyelir dengan cengiran lebarnya. Kini mereka semua sudah duduk berjajar di atas karpet menunggu makanan dibagikan. Setelah acara makan anak-anak bebas melakukan apapun, tim sudah menyiapkan alat bermain seperti alat lukis, kaca pembesar, buku cerita, mainan kayu dan lainnya. Tim juga mengajak sebagian anak membuat bunga mahkota daun, membuat perahu kertas dan banyak lagi. Tak lupa juga mengajak anak-anak untuk mengenal tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Anyelir sedari tadi sudah sibuk memotret beberapa kelompok anak dengan kegiatan yang berbeda-beda itu, ia bisa melihat betapa bahagianya mereka diajak ke alam bebas sembari belajar banyak hal. Ibu Anyelir, kapan kalian kesini lagi? Tanya salah satu anak perempuan berkepang dua dengan wajah sedihnya. Loh, kan sekarang kita masih ada di sini, jawab Anyelir. Dia ikut duduk di samping mereka yang tengah memoleskan cat lukis ke tangan mereka untuk ditempelkan di kanvas. Ini hari terakhir, pasti sekolah gak bakal seru lagi kalau gak ada kalian. Kan kegiatan kayak gini bakalan diadakan 2 bulan sekali, jangan sedih dong. Iya, tapi gak ada kalian tetep gak seru. Anyelir hanya bisa tersenyum, ia seringkali menghadapi momen ini, di mana ia harus berpisah dengan anak-anak karena tugas mereka telah selesai. Melihat raut sedih di wajah mereka membuat Anyelir tak rela jika harus meninggalkan mereka. Kita pasti bertemu lagi kok. Janji. Janji dong. Pokoknya ibu doakan semoga kalian bahagia terus dan suatu saat nanti pas udah besar, kalian sukses. Aku mau seperti ibu Anye dan yang lainnya pas besar nanti. Amin, semoga tercapai ya. Langkah Anyelir terasa berat, bagai menapaki jalan panjang yang tak kunjung berakhir. Selalu begini perasaannya saat meninggalkan anak-anak di tempat pengabdiannya, keceriaan dan kegemasan mereka meninggalkan jejak yang sulit dihapus dari memorinya. Sekarang, tujuannya adalah Rumah Biru, yang lokasinya tak jauh dari villa tempatnya menginap. Alamat dan foto rumah itu ia dapat dari Bunda Biru,
bukan untuk bertemu langsung, hanya sekadar melihatnya dari jauh, untuk terakhir kalinya. Setiap rumah bergaya cottage yang ia lewati membangkitkan rasa iri. Rumah-rumah mungil nan cantik itu adalah impiannya. Ia kembali melirik ponsel, melihat lagi foto rumah biru. Langkahnya terus berlanjut hingga sampai di ujung jalan buntu. Di sana, berdiri megah rumah 2 lantai dengan halaman luas, bergaya cottage yang sama seperti rumah-rumah lainnya. Anyelir meneguk ludah, kerongkongannya terasa kering. Rumah biru sungguh indah, melampaui imajinasinya. Rasa iri menusuk hatinya. Biru, lelaki itu, mampu memiliki rumah seindah ini. Ia mengintip dari balik tanaman American Holly yang rimbun, tingginya hampir 2 meter, menyamarkan tubuhnya. Biru sedang menyapu halaman, terlihat tenang dengan pakaian santainya. Air mata mengancam membasahi pipinya. Untuk apa ia melakukan ini? Mengapa ia harus datang? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Ia memukul-mukul kepalanya sendiri, frustrasi, hingga tak menyadari kehadiran biru yang berdiri di depannya, tangannya bersedekap dada. Kenapa dipukulin kepalanya? Tanya biru, suaranya datar, tanpa ekspresi. Astaga, jerit Anyelir, terkejut setengah mati. Ia merasa sangat bodoh. Ingin sekali ia menghilang di telan bumi. Mau mampir, tawar biru, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Anyelir terdiam, wajahnya memerah padam, antara ingin menangis dan menghilang. Enggak, makasih, jawab Anyelir, suaranya ketus, penuh penolakan. Aku cuma penasaran. Dadanya berdebar-debar tak karuan. Penasaran sama rumah ini. Biru mengangkat sebelah alisnya, senyum tipis mengembang di bibirnya. Tatapannya tajam, seakan menembus kedok Anyelir. Dia sudah tahu dari bundanya, karena beliau bercerita jika ia memberikan alamat rumah serta foto rumah biru. Anyelir mengangguk cepat, menghindari tatapan biru. Ya, rumah kamu bagus. Kamu datang jauh-jauh cuma buat lihat rumahku. Tanya biru lagi, suaranya terdengar lembut, namun Anyelir merasakan sinisme di balik kelembutan itu. Ya, jawab Anyelir singkat, merasa bodoh sekali. Aku harus balik ke villa. Ia berbalik hendak pergi. Tunggu, biru menahan tangannya, genggamannya kuat. Aku gak percaya kamu datang ke sini cuma buat lihat rumahku, kamu mau ketemu aku, kan Anya? Berhenti buat nyiksa diri sendiri. Suaranya tegas, tanpa basa-basi. Anyelir menarik tangannya dengan kasar. Aku nggak bohong, aku beneran penasaran aja karena bunda kamu cerita. Suaranya bergetar menahan emosi. Kelihatan bohongnya, Nyai, bisik biru, tatapannya menusuk. Anyelir berusaha menghindari tatapan itu, rasa bersalah menggerogoti hatinya. Jangan asal menyimpulkan. Oh ya, aku cuman mau bilang. Bisa berhenti cerita tentang aku ke bunda kamu? Tanya Anyelir, suaranya terdengar tajam, penuh amarah yang terpendam. Bunda kamu masih berharap sama aku, apa kamu nggak kasihan? Coba cari topik lain, jangan bahas aku terus. Semua cerita dari bunda kamu bikin aku bingung, biru. Andai kamu berusaha waktu kita masih berhubungan, aku pasti bakal berpikiran 2 kali buat kasih kamu kesempatan. Kenapa harus sekarang? Kamu mau nyiksa aku? Air mata Anyelir jatuh membasahi pipinya, suaranya bergetar hebat, dipenuhi amarah dan kepedihan. Dulu kemana aja pas aku sering ngemis-ngemis perhatian sama kamu. Bahkan kamu kelihatan risih deket aku terus. Kenapa sekarang jadi kebalik? Kenapa harus sekarang? Jawab biru. Anyelir membentak di ujung kalimatnya. Entah mengapa dia susah sekali untuk melupakan biru, padahal biru seringkali menyakitinya. Mengapa dia semakin terlihat sangat bodoh hanya karena cinta? Sampai ia tidak bisa lagi membuka hati untuk lelaki lain. Biru mengepalkan tangannya erat-erat, menahan amarah yang hampir meledak. Sebelum biru sempat membalas, Anyelir sudah pergi,
Meninggalkan Biru yang terpaku di tempatnya, Biru terlalu lama untuk menjawab membuat Anyelir kesal. Biru pun segera mengikuti Anyelir. Bersambung.